Selamat datang kembali di Kamar Game Week 12. Kamar Game Week is back. Ini adalah episode terakhir kami sebelum libur 2 minggu ya. Iya, International libur break 2 seperti yang sudah-sudah ya. International break. 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Kemarin ada yang komen cuy. Ada yang di komen apa? Video terakhir. Ini tayang tiap minggu bahas FPL nggak? Bahas ya, kita Selalu bahas FPL. Selalu bahas FPL. Only FPL. Ada- Paling ada match tuh yang nyenggol-nyenggol komen, aja. Oh ada ya. Ada yang komen. Bingung juga tuh. Bagus dong berarti. Enggak, kan biasanya angka kalau yang Kamar Game Week tuh biasanya jelek, Pak, angka viewers. Low. Nah, yang kemarin tuh gede, nggak tahu Gede. berapa. Karena kita bahas MU. Enggak, anjing. Padahal itu, nah itu dia, Pak. Padahal kita nggak bahas MU. Malah Bahas tim-tim Bournemouth, Leeds. gede. Oh bener berarti teori topik. Apa? Kita harus jadi fans Wolverhampton. Wolverhampton. Jadi Wolverhampton. di podcast ini aku akan memantau Wolverhampton terus. Jadi aku akan ngasih insight-insight. Benar. Soalnya memang tim ini gimana ya? Aku berharap kemarin dia ngalahin Chelsea, Ya. Susah. tapi tahunya dia yang kalah 3-0. Dia kan Diinjak kepala. Diinjak. Garnacho kalah sama Garnacho mereka. Iya. Padahal dia ada Santiago Bueno. Iya, Santiago Bueno. Itu Kipernya. udah kayak kartel banget tuh. Wih, udah Jangan kayak ya, John Iya, Stone Bueno, gitu Bueno. ya kan. Udah ya. Bueno pende, bala pende. Itu sedikit kilasan dari topik yang ingin menjadi Fans. ketua Topik fanbase perwakilan Wolverhampton. WFI. Apa itu? Wolverhampton Fans Club Indonesia. Iya. Jadi teman-teman, mari komen kita buat fans Wolves Indonesia. Ngomong ada banyak. Lu jangan ngina bos gua. Oh iya. Dan dia bos kita juga nih Iya. minggu ini. Sebenarnya dia adalah raja. Dia adalah lagi-lagi untuk yang ketiga kalinya di Fantasy Premier League Game Week 11 kemarin di Liga Harga Diri kami nih ya. Oh ya, mohon maaf juga satu personil kita absen, satu Absen. Pundit Solo sedang absen, biasanya ada di situ tuh diam Biasanya. sampai menit 17 baru ngomong. Nah, ini Hanif absen. Absen. Karena dia ada Dia cedera ACK. apa itu Aku cari kerja. kita sebagai rekan squad yang mendukung ya, Mendukung. kalau dia sedang cedera ACK itu. Nah, maka itu di hari ini lagi-lagi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut ya win streak Topik menjadi L King di minggu ini. Selamat. Kelas buat Pak Topik yang mendapatkan streak 3 kali ya. Streak 3 kali. Ibarat streak TikTok, apinya udah hidup tuh. 3 kali beruntun. Panas banget itu deh. Panas. Walaupun dia minggu ini memang sebagai king tapi di bawah poin rata-rata. Ya. Di bawah KKM. Berarti bisa dibayangin kalau liga kami berempat busuk banget ya. Liga kami berempat yang berhadiahkan 1.500.000 mengalami penurunan poin. Parah. Parah banget. Bahkan rata poin kita tuh berapa coba? 29 tambah 28 tambah 35 tambah 30. Rata poin itu 30, Pak. 30. Rata-rata poin FPL ya, minggu kemarin maksud gue, itu 38 poin. Dan Benar. Topik sebagai L King yang paling tinggi di antara kami bertiga, itu adalah 35 poin. 35 poin. Dan Masih dia udah kurang menjadi 3. king. Masih kurang 3, dia udah jadi king. Di bawahnya Topik itu ada Munib dengan 30 poin. 30 poin. Di bawahnya Munib ada Hanif Hidayat dengan 29 poin dan gua yang paling rendah Dak, 28 budak. poin. Dak budak, dan ini makanannya sudah habis termakan. Habis. Karena sebelum syuting kita mengurus Munib ACL. Ya, ACL. Aduh, kehilangan lagi. Dikasih. Gemas. Acuh, Tapi ini ya, minggu ini tuh banyak pemain core atau pemain-pemain yang biasa diambil Iya. oleh pemain FPL tuh nggak perform. nggak perform, benar. Kalau kita bahas minggu ini berarti contohnya itu ada Semenyo yang pertama biasa diambil. Terus juga Haaland nggak terlalu top tier. Karena Ya, gagal penalti. Karena gagal penalti. Jadi Haaland tuh total poinnya 8 ya? 8 karena 8. udah kapten aja 8. 4 dia. 4 tuh. Iya, 8 tuh kapten. 8 tuh kapten. Iya. Oh iya benar. Dan beberapa pemain lain di belakang contohnya Senesi, Senesi, Gabriel yang paling bau. Terus Gabriel. juga, yang diharapin. ini Siapa lagi ya? Tim ini apa? Gehi. Gehi nggak main. juga nggak main. Pokoknya ngambil ini. Ya itulah banyak lah. Striker Mateta. Mateta. Oh, Ya. Terus juga Petrovic, one of the most pick Iya, keeper. betul, keeper. Dia kegolan Oh. 4 kemarin ya. Woltemade juga off. Voltemado off. Welbeck juga off. Voltemado enggak lah, 10 lah. Ya, itu 10 karena dikaptenin, Pak. 5 ya kalau nggak Karena salah. dia 1 assist. Bahkan dia lebih gede dari Haaland karena gagal penalti Haalandnya ya. Tapi malah banyak beberapa pemain premium yang mulai kembali Ah. ke top performanya. Siapa itu? Bukayo Saka.
Bukannya. Baik, ini kita cek aja nih ya. Ini apa Team of the Week ya? Yang Team paling of the gede. week, boleh. Overall tuh 138 poin nih dari orang. Enggak deh, ini Team of the Week, Dik. Bukan. Total poinnya 138 nih dapat dari Team of the Week ya. Kiper Emi Martinez sekarang nge-save penalti. Oke. Tuh penalti save 14 poin. Buh. Malo Gusto 15 poin. Malu gue. Karena dia ngegol dan clean sheet. Mm-mm. M. Ken Everton ngegol Ken juga, ngegol. clean sheet. Muhammad Ken ya. Mateus Nunes assist 1, clean sheet 13 poin. Michel nggak ngapa-ngapain sih dia, tapi dia clean sheet sama defensive contribution-nya 10. Dapat bonus dia. Dia 11 poin. Garnacho 11 poin assist. Doku 11 poin ngegol. Buendia ngegol 11 poin. Soucek Ngegol 12 poin ngegol dan assist. Damn. Bukayo Saka ngegol 12 poin dan yang di Thiago. depan Igor Thiago itu ngegol 2. Jadi 13 poin. Nah, ini adalah pemain yang emang jarang banget di pick sih Iya. emang sejujurnya Iya. ya. Mungkin Saka lah paling yang banyak orang ngepick itu. Siapa coba yang mau ngepick Garnacho? Iya sih. Iya kan? Iya, kayak kurang make sense ya menurut Doku gue. juga sebenarnya karena nggak ada yang ngira dia main sebagus itu lawan Liverpool kan. Dan dia juga Doku itu bukan orang yang banyak terlibat gol ya. Doku tuh aja gol terakhir dia lawan Ipswich terakhir ya. Di Januari. Udah lama banget Baru ya. ngegol lagi lawan Liverpool. Emang goblok Liverpool. Nah, Igor Thiago sih sebenarnya Pak yang Ya. udah mulai masuk radar itu emang dari game week lalu karena dia kan ngegol terus, tapi kita nggak nyangka juga dia ngegol 2 anjrit. Lawannya Newcastle lagi. Nah, ini ya lagi naik lah Brentford. Nah, itu dari Team of the Week di minggu ini ya. Cuman kita lihat highest point tuh orang 120 poin. Ini yang gue bilang dia triple captainin Emi Martinez, Pak. Emi Martinez. Wah. Tapi sebenarnya dia itu nggak kaptenin Martinez, Pak. Lu tau nggak siapa yang dia kaptenin? Obi, pemain MU, Chido Obi. Cido Obi, striker ketiga. Iya. Damn. Betul, itu dia kaptenin dan dia triple kapten. Tapi vice captain jadi Martinez. Maksud gua kenapa dia nggak kaptenin Martinez aja ya? Mungkin dia ini perubahan. Gila sih tapi ini. Ide-ide. Ini hoki apa gimana ya? Aneh nggak sih? Ya emang akun-akun ini cloning yang Iya. suka nyari poin itu ya. Anjing Chido Obi di kapten. Sebenarnya banyak pemain potensial sih selain Thiago yang lo mention tadi, Trik. Siapa menurut lo? Gue melihat ada Buendia ya, Pik, kita bahas. Oh tadi. iya, Buendia juga ya. Sebelum lu datang tadi lagi ketemu Camer. Di situ gua ngobrolin Buendia. Burung. Si Buendia ini udah mulai terlibat terus ya. Either dia assist atau dia ngegol. Ya. Si Buendia lagi gacor lah. Dan Aston Villa juga belum kalah ya berapa game week ini ya. Ya kalah kemarin lah sama Liverpool. Kalah sama Liverpool. Itu pemutus streaknya. Terus juga menurut gua ada beberapa pemain premium yang mulai harus dipertimbangkan buat transfer sih. Siapa menurut lo? Menurut gua buat orang-orang yang masih percaya sama Salah udahlah. Kayaknya emang udah. Kayaknya udah waktunya pindah ke Saka sih menurut gua. Mungkin dengan harga yang jauh lebih murah. Saka itu ada di 95 ya? 9. 9. Oh, 99 udah kayak diskon Shopee. Enggak 9 9. pas ya? 9 pas. 9 pas. 9 pas bisa ngambil Saka. Dan juga mungkin ada nama-nama City mungkin ya yang bisa kita ambil juga. Iya. Contohnya kayak pemain yang jarang dirotasi. Itu yang lagi sering main sekarang tuh. Ada si Mateus Nunes ya. Oh, iya. Karena kanannya City siapa namanya? Yang Foden. orang bukan. Backnya itu loh. Gvardiol. Kusanov. Oh, Kusanov. Kusanov kan main di kanan kan. Ya. Terus sekarang udah mulai karena Kusanov ada cedera. Ya. Jadi mulai mainin Mateus Nunes. Mungkin Mateus Nunes bisa dapat clean sheet sama dia potensial assist ya. Oh iya sih. Karena dia mau nggak mau tetap midfield. Umpannya bagus tuh kemarin tuh. Umpannya bagus. Haaland. Dan kalau polanya City mungkin, tapi City ini suka rubah gameplay juga ya. Nah, itu Jadi tuh. masih tricky lah. Tricky. Ya tapi itu sih paling kalau menurut kata Munif ya pemain kayak Mohamed Salah kayaknya karena dengan harga ya pertimbangan harga dan dia pasti udah turun ya harganya. Kayak udah deh ya. Harusnya turun sih. Cuman ini kita baca dulu ya. Oke. Match week 11 kemarin. Match week Hasil-hasilnya ya. Ah, Ada Tottenham Hotspur tuh 2 sama melawan MU. Ini Yo. agak sengit juga. Sengit banget. Seru. comeback. Comeback apa Richarlison udah banyak banget selebrasi gagal. Tapi seperti lawan Liverpool, Iya. comeback lagi. Comeback lagi. Ini Everton clean sheet melawan Fulham 2-0. West Ham lagi-lagi menang melawan Burnley 3-2. Nah, Arsenal calon kuat juara musim ini tertahan di kandang Sunderland dan Sunderland masih unbeaten di kandang 2 sama.
Chelsea menang melawan Wolves. Ini sebagai ketua baru WFCI harus menerima kekalahan dari Chelsea 3-0. 3-0. Ini juga hasil yang tidak kita duga ya. Emang mungkin kita menduga Bournemouth kalah, tapi Ya. nggak sebantai ini. 4-0. Kira kan tadi dia habis bahas Wolverhampton. Ini hasilnya nggak kita duga ya. Awal udah kita duga, Pik. Orang gila juga ngeduga. Bournemouth, Pik. Bournemouth kan Iya. formnya lagi bagus kan. Ya. Agak kaget ya sebenarnya. Iya, kalaupun kalah ya mungkin 1-0, 2-1. Ini 4-0 cuy, nggak bisa ngegol. Berarti kita nggak nonton ya, kita nggak ada yang nonton ya. Nggak ada. Nah ini berarti laga ini berarti dongok banget Bournemouth mainnya. Dongok banget. Lagi off form semua. Brentford melawan Newcastle United menang 3-1. Palace lawan Brighton itu 0-0. Nottingham lagi-lagi menang di bawah Sandy 3-1 melawan Leeds. Dan ditutup dengan kemenangan Manchester City melawan Liverpool 3-0. 3-0. Bantai terbantai. Ini kita mungkin bisa bahas dari MU Tottenham dulu nih. MU Tottenham Tottenham. dulu. Laga ya cukup seru lah, gimana. Cukup seru. Kalau gue ngeliat, kalau dari gue ya, gue melihat MU dominan di babak pertama. Ya. Sampai akhirnya Amorim blunder pergantian dan Thomas Frank berganti dengan brilian ya. Match style. Dia masukin, kalau kita lihat semua pergantian dari dua tim ini ya, kita bisa lihat ada yang masuk tuh, kalau dari Spurs, Kevin Danso, Mathys Tel, Destiny Udogie, Wilson Odobert, dan Rodrigo Bentancur. Yes. Menurut gua ada 3 pergantian dari 5 itu ada 3 yang brilian banget dilakuin Thomas Frank. Pertama, Wilson Odobert gantiin Randall Kolomuani. Kono sih. Dan itu efektif karena Kolomuani nggak bisa progresi bola dari kiri. Sebenarnya main di kiri itu Richarlison atau si Kolomuani tuker-tukeran. Tapi kita ngelihat akhirnya dipatenin Richarlison di depan. Sebenarnya agak bingung sih karena Kolomuani itu nggak sejelek Richarlison di babak pertama. Richarlison lebih jelek. Iya, Karena dia lebih nggak benar. bisa progresi dari kiri. Ternyata yang keluar Randall. Randall. Karena pernah diomongin juga sama Thomas Frank, si Kolomuani ini belum bisa main 90 menit. 90 menit. Dia paling maksimal 60 menit menurut Isak lah, kayak Thomas Frank. Akhirnya masukin Odobert dan kita lihat kemarin Odobert tenang, terus bisa dribble. Acak-acak lah dia. Yang nggak expect tuh malah Udogie. Udogie ya. Udogie nih underperform musim ini. Nggak kayak pas sama Ange. Dan dia nggak jadi pilihan utama, Udah Udogie. jadi pilihan utama. Pilihan utamanya adalah Spence, padahal dia bek kanan. Bek kanan. Jadi lebih milih Spence mainin bek kanan si Thomas Frank ya, karena Udogie menurun mungkin ya. Atau nggak masuk skema dia kali ya Pak ya. Mungkin iya, karena kan kalau kita lihat kayaknya Thomas Frank suka wingback tuh yang atributnya lebih condong ke defensif. Ya. Seperti kalau kita lihat dulu dia zaman di Brentford, dia punya siapa yang tukang lempar jauh itu ya, lupa gua. Siapa? Nathan Collins? Bukan. Kayode. Kayode. Kan baru dong itu Coyote. Kayode mah zamannya Frank udah ada. Udah Pak. ada ya, Pak? Nah, Kayode tuh dulu dia sering mainin di kiri, sama yang kanannya itu ada, dia cuma bisa lari tuh yang kanannya tuh, inget banget gua. Siapa ya? Lupa gua kalau back-backnya. Tapi Brentford tuh punya ide yang kayak gitu, walaupun idenya Frank di Brentford tuh selalu 5 back, sedangkan di Spurs dia coba pakai 4 back. Dan ya 3 pergantian ini efektif semua. Mathys Tel nyetak gol, Udogie nyetak assist, Ya. terus Wilson Odobert itu jadi bikin permainannya Spurs lebih fluid. Tapi Spurs juga nggak bisa dibohongin. Pergantian Rodrigo Bentancur itu buat gol terakhir MU. Oh. Dan MU semua pergantiannya blunder menurut gue. Hampir semua ya. Narik Casemiro sih kalau gua. Narik Casemiro, bolanya jadi mampet. Masukin Mason Mount tuh yang bagus tuh cuma masukin Mason Mount. Mason Mount ngasih 2 bola enak ke Sesko. Sesko. Tapi semuanya di tackle dari belakang karena Sesko nggak aware. Dan itu udah jadi kelemahan MU tuh. Kalau di press dari belakang, mereka selalu kerebut. Itu jelek banget dari MU. Dan pergantian paling blunder adalah Ugarte sama Sesko. Benar. Kalau Gantiin Casemiro. gua lihat sih Casemiro sih. Karena beberapa pertandingan tuh banyak fans MU ngomel juga. Narik Casemiro kecepetan. Digantinya Ugarte. Nah, itu yang padahal laga belum aman lah. Belum aman. Sebenarnya Ugarte ini kalau kita sebagai fans Liverpool tuh melihatnya kayak Endo ya, sebenarnya masukin Endo ya. Ya. Ugarte ini masukin Endo yang job desk itu cuma motong-motong bola doang. Atau bola, Pak, main kotor gitu. Dan itulah babak pertama MU dominan, babak kedua terjadi pergantian-pergantian tadi yang gue explain. Dan akhirnya comeback ya. Walaupun MU tuh comebacknya, MU ngebalikin keadaannya jadi imbang itu karena bukan karena, dengan 10 pemain. Benar. Sesko kan cedera Sesko ditandu. dan pergantian udah habis. Udah habis. Nonton nggak sih kau?
Nonton. Oh nonton, kok kayak orang bingung gitu. Nyambung. Enggak, oh iya harusnya kan gitu ya responnya ini Pak. Iya bener-bener gitu, enggak. Dia kayaknya agak bengong nonton. Jangan kayak orang bengong gitu nonton kami. Ya kan kau juga bebas, Kau juga apalagi nonton. kau king, karena kan aku budak Iya. nih. Ya. Harusnya kau yang, Harusnya. iya gitu. Kalau menurut kau Pik, gimana Kenapa Pik? ngambil Spurs MU Pik? job desk-nya Hanif, Aku menggantikan Mas Hanif di sini ya. bengang-bengong. Jangan bengong nanti masuk opininya panjang ya. Kalau dari aku pribadi ya ngeliat MU gimana ya? Kalau menurutku babak pertama kenapa MU bisa dominan itu karena dia menang di lini tengah sih. Iya, setuju. Kalau menurutku. Nggak tahu ya, itu Casemiro dari segi apa ya? Dari segi body kalau aku lihat dia tuh kayak lebih kurus gitu loh. Ya, Dari lebih musim lean awal dia di Iya. MU. Dulu kan gendut ya gitu, maksudnya Iya, kayaknya kayak kelihatannya gempal banget gitu. kan. Dengan adanya Casemiro lawannya tengah misal kayak Sar ya, tengahnya itu terus siapa lagi ya? Sar, kemarin Sar, Palhinha, sama satunya Xavi Simon. Iya, Oh iya, sampai sini. Xavi Simon. Nah, menurutku sih Xavi Simon tuh agak kurang sih yang di match kemarin ya. Dan sehingga Kayaknya di match sebelumnya juga. di match-match sebelumnya juga kurang. Dengan karena adanya Xavi Simon dan ketemunya kan itu kan posisinya Xavi Simon tuh yang backup kan selalu si Casemiro kan. Itu kalahnya jauh, menangnya di situ sih menurutku. Setuju. Dan aku bisa Menguasai lini tengah ya. menguasai lini tengah. Nah, ya itu sih. Ugarte kan selama ini juga nggak pernah main bagus kan. Nah. Iya, benar. Dan Yakob kenapa masih mainin dia sedangkan yang diganti tuh masih oke atau bisa jadi alasannya si Amorim karena biasanya kan kalau udah menit 70-an tuh MU sering kebobolan dan ya Casemiro kan udah nggak muda lagi. Iya. Ya, tapi harusnya ada lah maksudnya yang sepadan. Kalau Ugarte itu udah kayak central midfield cuy menurutku. Bukan defensif dia. Cara mainnya ya kalau dari aku pribadi sih itu yang bikin. Tapi kalau gue sih ngeliat Ugarte ini atributnya kentang, Spik. Iya. Jadi memang kan kalau kau bilang di center midfield, aku juga ngerasa enggak. Enggak juga. Tapi ya. dia juga sebagai defensive midfield, dia cuman nyokong satu atribut. Dia itu sebenarnya interceptor yang bagus. Dia itu bisa motong-motong bola. Cuman permasalahannya Ugarte ini, dia tuh nggak bisa distribusiin bola. Dia tuh selalu bingung decisionnya. Kadang dia tiba-tiba long pass, tiba-tiba short pass di tempat yang temennya lagi di press. Nah itu lucu sebenarnya ngeliat Ugarte. Lu kan midfield ya, seumur hidup lu lah habisin jadi midfield gitu. Sebenarnya kayak punya siapa ya? Kalau masa-masa ngelihat mungkin kayak punya siapa ya? Kalau Liverpool ya punya Endo sih sebenarnya. Iya benar. Punya Endo. Kalau Arsenal sih nggak punya ya pemain yang modelan gitu ya. Ya nggak. Arsenal Mungkin selalu Zubi terkenal. Mendy kayaknya. Zubimendi mah kebagusan anjing gila kau. Waktu Ugarte mah beda Pak. Beda. Kalau Zubimendi kan malah condong ke atribut passingnya kan. Dia Ya. kan orkestrator yang bagus gitu. Tapi defense-nya jelek. Sebenarnya jelek. Nah mungkin kebalikannya lah dari Ugarte. Tapi ya ini sih bagusnya Spurs tuh walaupun Simon tadi kita mention ya dia jelek. Tapi Simon tuh sebenarnya problemnya Tottenham yang harusnya dibenahin. Iya. Karena sebenarnya balance-nya Tottenham sekarang tuh midfield-nya menurut gue paling bagus. Pape Matar, Bentancur atau pakai ini siapa? Siapa Cok? Bisoma. Oh Jadi iya, masa Pape Bisoma. Matar, Bisoma. Sebenarnya paling balance tuh Pape Matar, Bisoma sama Palhinha. Paling balance. Karena tiga-tiga itu punya atribut Defense semua tuh. defense semua dan high pressingnya bagus semua tuh tiga-tiganya. Dan kalau kita ngeliat Brentford lagi-lagi ya isinya pekerja keras semua. Iya, Damsgaard, siapa? DMF baru. Norgard, terus juga Janel. Semuanya orang-orang besar dan suka lari-lari ya. Iya. Sebenarnya mungkin Frank mau coba pakai kreatif midfield yang punya profil kayak Damsgaard, bisa kreatif, bisa high pressing juga. Dan itu sebenarnya adanya di Madison. Cuma Madisonnya Madisonnya cedera. cedera. satu musim. Iya. Sayang banget Semusim, sebenarnya. iya. Dan ya Spurs juga bisa main cedera BTW. Jadi ya MU lawan Spurs ini sebenarnya battle pincang ya sebenarnya. Iya. tetap kerasa battle pincang. Ya itu sih dari MU Spurs game yang seru worth it Seru. ditonton. Pertandingannya seru dan ya itu bisa dibilang kesimpulannya
Harusnya MU bisa secure poin ya kalau Iya. pergantian-pergantiannya tuh nggak blunder lah. Nggak ya. blunder, on Bisa dibilang point. ya blunder lah ya. Karena emang kayaknya Amorim ini udah mulai agak konsisten nih sama MU. Cuman masih ada satu yang harus dibenahi itu pergantian pemain dia itu loh. Iya. Pemilihan pergantian pemain dia. Di menit keberapa ya siapa yang masuk itu masih sering dipertanyakan lah sama Iya, fans-fans sering MU. bertanya. Benar-benar. Tapi udah nyetel MU. MU udah Bumo juga lagi-lagi kan nyetak gol kan. Ya. Nyetak gol, Bisa jadi aset lagi tuh. ngebuat Vicario nge-freeze. Iya, Vicario Ngefreeze. Itu bola depan komuk Vicario. Dan Jangan. Vicario memilih duduk ah. Brengsek emang. Besoknya ada yang nge-freeze juga soalnya disundul Mamardashvili. Iya, benar Mamar terus. Hampir Freeze itu, sama Bang. sih. Iya. Tapi ngomong-ngomongin worth to watch ya, tadi kan Spurs sama MU worth to watch. Ada juga yang worth to watch. Apa itu? Arsenal, Sunderland. Buat kita enggak sih kayaknya seru nggak sih tapi match-nya? Seru. Seru. Oh seru. Lu nonton nggak? Gua nggak nonton tapi gua ngeliat Lihat semua pembahasan. Highlight juga belum nonton gua. Tapi gua liat di Twitter itu rame banget. Dan itu yang ngebahas rata-rata fans Liverpool, fans Chelsea, sama Kenapa? fans City. Karena Apa ejek-ejekan apa sebenarnya kan ngebahas ini? nonton Arsenal buat gue pengen lihat Arsenal lah, gue pengen lihat apa sih lemahnya Arsenal. Ternyata malah dapat hidangan yang oke banget nonton Sunderland dan Arsenal. Lagi-lagi ya Sunderland lagi-lagi menunjukkan Heeh. tajinya ya sebagai Tajinya, klub bener. promosinya nggak bisa diremehin. Dan ini Underdog udah kita ya. bahas di episode sebelumnya Munip megang Sunderland masuk Europa League. Dan kalau misalkan mainnya Sunderland kayak kemarin, aku nonton itu, tapi aku ada kelewatan golnya Sunderland, aku malah nggak kelihat yang pertama. Yang pertama. Gol pertama aku malah nggak ngeliat karena posisinya aku lagi ada butuh keluar. Nah keluar tuh pas golnya pas balik lagi udah 1-0. 1-0. Taunya Sunderland yang gol. Corner tuh kalau nggak salah. Oh ini si Ballard ya. Ballard. Ballard. Dan FYI mungkin yang banyak belum tahu Ballard itu dari Hell End. Dari Oh iya? Arsenal. Iya, baru tahu kan. Baru tahu. Kemarin tadi gue juga pas main PES, gue pakai Sunderland dia bilang, Ballard tuh jago nih karena dia dari Hell End. Iya. Setara tuh ya. Setara. Tapi Vieira. akhirnya terus Sama Joel Campbell. jauh lah jauh. Oh jauh. Jauh kalau itu. Galas, Itu jauh galas. harusnya dia tolak ya itu. Tumben deh nolak. Galas juga Chelsea, Rick. Sebenarnya Pernah kalau lihat ngelihat Tottenham. si apa Sunderland, juga. Ini ngomong aja Mas, kita ngobrol, kamu ngobrol gitu. Sunderland tuh yang jadi kuncinya adalah Granit Xhaka banget menurutku. Setuju Granit aku. Xhaka mainnya itu dia jadi sentral banget, sentral di posisi tengah, Pembagi bola jatuhnya. pembagi bola Pengatur semuanya serangan. dari Granit Xhaka dan Kemana, Cok? udah datang. Oh iya. Oke, Lanjut kita- deh, nggak apa-apa, lanjut deh. Lanjut dari ya. Ya, Ya, kalau untuk Granit Xhaka mainnya udah apa ya? Kalau aku lihat Pasti itu emang. cara mainnya sama persis kayak pada saat dia main di Arsenal musim terakhir. Jadi dia lebih banyak di kiri. Walaupun apa ya posisinya kadang di tengah kalau pas di musim terakhir dia di Arsenal itu kan memang fokusnya dia main di kiri ya kayak Declan Rice yang sekarang. Tapi dia tuh kayak nge-match gitu loh, Pak. Karena dia ada juga apa namanya pengalaman main di Iya. kiri. Jadi kayak lebih fluid banget lah mainnya. Terus pemain-pemain kayak siapa tadi yang kita ngomong Mukiele, Mukiele, terus malah Isidore agak kurang kelihatan kemarin. Adingra juga oke. Broby sih yang menurutku apa ya aneh sih menurutku. Sama satu lagi sih Pak, nambahin Saka itu naruh apa skill leadershipnya itu di Sunderland ketara banget sih Pak. Ya benar. Dia benar-benar jadi leadernya kan di situ dari awal dia masuk. Kan banyak yang mempertanyakan kan, kenapa lu pindah dari Jerman ke tim yang baru promosi, Iya. Sunderland kan. Terus dia kalau nggak salah ya dengan wawancara itu dia yakin gitu loh sama timnya dan dia juga yakin dengan teammates-nya dengan apa itu kan jawaban leader banget ya. Iya, Jadinya leader banget. mungkin teman-temannya juga kebawa dari dia, dari experience dia. Itu kalau di PES main Master League jadi 90 nih chemistry. Iya, chemistry. Kalau Saka jadi Dia kapten. bawa ini dia, anak kesayangan coach. Iya. Iya benar. Bagus. Smart player kalau dibilang. Cuma kan ente bahas Sunderland-nya. Nah, ini kenapa Arsenal drop point nih? 2 sama lagi. Kebobolan 2 ya cukup rare lah untuk Arsenal di Ya. musim ini dengan defense dia yang jago. Defense monster ya. Yang pertama
babak pertama itu permainannya Arsenal kayak susah banget megang bola. Sampai di babak kedua, akhirnya Arsenal bisa ngubah itu. Nggak tahu di dalam Arteta ngomong apa, tapi biasanya kan tim-tim kalau babak pertamanya hancur banget, Pasti itu ngamuk-ngamuk, coach. ngamuk pasti kan. Babak kedua tuh oke banget. Yang pertama tadi aku sempat cerita ke Munib, Saka tuh sampai kesel banget sama nama back Sunderland tuh Reinildo. Reinildo. Jadi Saka tuh jarang banget dia mau kayak gocek bola yang bener-bener, paham nggak sih kalau kita gocek bola cuma pengen ngelewati pemain itu. Jadi ada satu momen si Reinildo itu kayak dimainin sama Bukayo Saka. Jadi dia tuh udah ngelewat, di cutback lagi ke belakang, dilewatin lagi. Nah tapi sama si Reinildo itu ditarik sama dia, kartu kuning. Kartu kuning. Kepancing lah ya dia. Kepancing. Saka tuh emang udah kepancing emosi duluan sih menurutku. Oke, 1-0 golnya Bukayo Saka. Yang dia teriak tuh berarti kan dia udah kesel banget. Jarang banget. Penalti atau apa itu? Enggak, itu dari open play. Open play. Terus yang kedua, gol keren banget sebenarnya dari Trossard. Sampai menit 90 Arsenal tuh nguasain pertandingan. Tapi kalau aku melihatnya sampai tambahan waktu itu 7 menit, itu Sunderland kayak megang bola. Nah, kesalahannya Arteta itu tuh dia malah main bertahan dengan memasukkan Mosquera. Gantinya? Eze kalau nggak salah. Oh. Saya ingatku Eze. Eze tuh diganti, ditarik, ganti Mosquera. Dia nambah back ya. Dan menarik ya, si Arsenal cuma ganti satu pemain. Iya. Mosquera Eze doang. ganti Mosquera. Nah, menurutku Overthinking tuh udah kayak Pep tuh. Overthinking, ha. kenapa? Ya memang itu momennya biasanya kan kalau pemain ada kan satu momen yang tim itu pengen nyerang dan biasanya agak blunder ya. Kadang bisa ngegol di menit Ya. akhir. Makanya mungkin si Arteta masukin si Mosquera. Ya jadi aku tuh percaya filosofi yang bertahan yang terbaik adalah menyerang. Nah kau tuh tim yang lagi kuat nih, ya kan? Tapi kenapa main bertahan kayak gitu loh. Nah itu yang aku sesalin dari Arteta. Tapi overall jelek di babak pertama. Babak kedua ngegas. oke sampai tambahan waktu. Berarti bisa dibilang gol keduanya apes lah ya, istilahnya mah. Apes banget, dan kalau kalian lihat golnya Iya, itu agak kontroversi juga. kontroversi nggak menurutku. Oh, iya. Tapi ya namanya golnya kan agak aneh ya sebenarnya. Gabriel ya. Gabriel kan nyundul, tapi Ada bolanya kakinya ada ini. kaki. Tapi Kakinya ya sebenarnya tuh emang agak kesalahan Gabriel sih menurutku. Karena terlalu rendah ya pikir. Terlalu rendah dia. Apa mau diambil ya gitu? Iya. Kan rayanya juga maju kan? Rayanya maju. Tapi emang nggak keambil juga sih, Bang. Dan kesalahan Raya tuh kenapa kok maju gitu loh. Sebenarnya kalau kemarin pas gua ngecek dan sekarang gua ngecek lagi, itu worst playernya Arsenal itu David Raya. Iya. Karena harusnya dia bisa nge-prevent 2 golnya siapa, Sunderland. Iya, iya. Tapi nggak ke-prevent gitu loh. Dan selain Raya itu juga ada Calafiori. Kalau baru jelek ya? Jelek. Gue tadi ngecek gol pertama itu dari Calafiori, misman marking. Oh. Dan sebenarnya Arsenal ini sih yang gue lihat ya Pik ya, dari kemarin-kemarin Arsenal tuh mencoba pragmatis. Ya. Ketika lawan ngasih apa dia coba respon sekarang, bukan dia itu aktif tapi jadi reaktif. Contohnya ketika kondisi 2-1 tadi ya, yang kau lihat 2-1 Sunderland udah mulai nyerang nih karena anjing skor 2-1 Uber lah gitu. Iya. Uber dan Arsenal bereaksi dengan cara dia anjing gue masuk Mosquera lah, gue mau nutup gitu loh. Pakai 5 back, main low block atau middle block bisa nahan nih. Dan malah akhirnya kegolan ya. Kegolan. Itu golnya Brian Brobby itu set piece kah atau open play? Open play. Open play? Open play itu dari dia tuh kayak crossing. Habis itu bola tuh kayak gitu ya. Nyampe ke tengah gitu loh. Oh, di crossing ke box saja. Crossing ke box, terus ada yang kayak nyundul gitu. Hmm. Bola muntah. Oh, Si Raya tuh mau maju kayak gini. Tapi ada kepalanya Gabriel juga. Oke. Dua-duanya nggak dapet. Malah kakinya Broby yang dapet. Oh, Broby ya, gue tadi bilang Isidor. Broby. Brian Brobby. Broby Itu- mana sih? Broby itu kayaknya pemain Ajax. yang udah pernah. Ajax. Oh iya. Dulu kalau kalian suka Benar, nonton benar, Coach benar. Justin tuh suka komen. Iya, Broby. Ambil Brian Brobby, striker bagus. Sebenarnya striker aduh malu. Bagus kan dia diambil Sunderland. Bagus, diambil Sunderland.
Ya pokoknya kan kalau dia kan Belanda bagus nih. Bagus. Iya bener. Patrick Kluivert bagus. Kecuali Xavi Simon. Kecuali Dia Xavi ngomong itu scamnya, tapi tetap ya kalau scamnya Jerman tuh katanya Kak Wan, dia ngomong scamnya Belanda. Kalau lihat Xavi Simon emang mainnya kayak Wirtz. Ya. Masih terbiasa dengan Bundesliga. Sebenarnya ngomongin Xavi Simon tuh kreatif ya, jelas ya. Dia bisa move kemana-mana gitu loh. Ya. Dia roaming kemana-mana. Cuman ya emang nggak terbiasa aja sih sama pace. Intensinya Pace Liga prima. sini tuh gila banget. Kemarin juga Xavi Simon kan mental-mental tuh ketabrak Maguire, tabrak apa. Rusak spare partnya. Ya itu Satu lagi aku boleh nama nggak? boleh. Abis ini kan Arsenal lawan Tottenham kan? Ya. Oh iya benar, Derby London. Dan itu saranku untuk di FPL kayaknya boleh deh ngambil penyerang walaupun ini kayak masih 50-50 tapi kayaknya Odegaard bakal balik. Udah latihan ya? Udah Havertz juga latihan, udah latihan, kan? Havertz sudah latihan juga. Yang masih tanda tanya tuh Gyökeres malah belum ada kabar. Agak lama tuh kayaknya, Pak. Ya agak lama. Nah satu nih yang aku kayaknya konsisten, Apa itu? Trossard. Trossard Kayaknya kayaknya gak bakal kegeser Martinelli tuh ya. Martinelli lagi cedera juga. Oh lagi cedera. Lagi cedera Martinelli. juga. Iya. Mana orang-orang banyak foto sama Martinelli. Oh iya? Dia lagi jalan-jalan ke mall. Sama ngomong-ngomong foto ya, ini mumpung keinget ya. Ah. Ternyata Amorim tuh ngasih kebijakan baru ini out of konteks dari Arsenal. Ya. Ya. Amorim ngasih kebijakan baru buat pemain MU. Apa tuh? Datang ke stadion, pemain tuh wajib foto. Setelah match wajib foto juga sama penggemar. Oh iya. Karena dia ngelihat ternyata pemain MU jarang foto sama tanda tangan yang Iya. ya, menyambut itu loh. Padahal itu Dia- zaman Ferguson wajib. Nah, itu kayaknya kayaknya- mau ngebalikin tradisi deh. menurut dia itu bagus sih jadinya kan. MU. Jadi dapat ini juga kan kepercayaan diri. Sebenarnya sebagai rival tuh seneng sih ngelihat Big Six tuh balik kompetitif semua ya. Karena lebih menarik kalau kita ngelihat MU sama Liverpool tuh nggak 7-0 dan 5-0 ya. Kayak kemarin tuh MU menang tuh sedih. Cuman kayak akhirnya ya akhirnya apa bisa anjing, seimbang lagi MU nih. ini seru gitu matchnya. Kita nonton lawan MU sekarang bukan yang cuman kesel pengen ngecengin MU doang, tapi ketika ditonton MU juga ada strategi yang disiapin gitu loh. Sama gue kalau pribadi fans Liverpool juga udah capek juga sih ngecenginnya. Ngecengin Iya, udah berhenti di 7-0 itu udah menurut gue udah kayak udahlah lu pada nggak bakal bisa nih 7-0 lagi. Jadi ya udah maksudnya udah abis gitu loh mau ngecengin lagi. Kalah ya udah, tapi Iya ya sih, emang seneng Big Six naik lagi. Sedihnya itu ya karena Liverpoolnya dropnya itu terlalu drop sih ini. Kayak ya Sunderland Arsenal kan harus kehilangan poin walaupun dia masih pemuncak, cuman kan City kan udah mulai ngejar nih. Iya. City juga udah mulai konsisten. Liverpool dibabat habis 3-0 dan gua sebagai fans Liverpool akan mengatakan itu adalah match paling sampah musim ini Liverpool yang disajikan sama Liverpool. Sumpah. Iya, benar. Match paling lu pada nggak tahu ngapain anjing di Iya. match itu. Sebenarnya yang menyedihkan tuh dari City lawan Liverpool ketika City-nya nge-overload sisi tengah ya. Ya. Si Liverpoolnya itu nggak ngerespon itu. Mungkin kalau kita bilang kemarin kan kita mention Erik ya, anjing ada 3 gelandang serang. Ada Foden, ada Serki, ada Bernardo dan ada Doku yang masuk ke lini-lini itu. Jadi ada 4 sebenarnya orang yang Aku muter terus anjing. muter. Doku tuh ada di mana-mana. Kalau lu lihat dia tuh nggak cuma nyerang Bradley doang. Dia tuh nyerang bahkan sampai sisi tengah, sisi manapun dia serang. Dan Doku best player jelas. Jelas. Cuman sebenarnya Doku bisa kayak gitu karena Liverpool membuat Doku bisa kayak gitu. Itu tuh. Itu yang nyebelin dari Liverpool. Nyebelin, ya. Sebenarnya ya kita tahu Doku tuh atribut terbaiknya dribble. Cuman kita tahu Doku itu nggak punya kaki kiri. Kenapa Liverpool nggak coba nutup Doku terus-terusan ke sisi dalam? Kenapa ke sisi dalam? Jadi Doku kepaksa pakai kaki kirinya terus-menerus Iya. dan itu nggak keluar kemarin. Makanya gue kesel. Kenapa Bradley itu selalu ngambil 2 langkah di belakang Doku? Dan itu kan bikin ruang Doku ke kanan lebih lebar. Lebar banget, Pak. Akhirnya terpaksa Gravenberch nutup, Salah nutup, terus juga kadang Konate. yang ikut Konate atau si Zobo juga kadang ikut nutup ke sana. Cuman jadinya Liverpool nih terlalu teroverload di sepertiga lapangan mereka sendiri. Dan kenapa skornya bisa 3-0? Pertama, gol pertama itu jelas brilliance-nya Haaland ya, sama brilliance-nya umpannya Nunes. Gila sih itu, emang udah. Tapi kalau menurutku kayaknya kesalahan Konate nggak sih? Golnya. Sebenarnya iya, kalau Iya. ngelihat bola itu misjudge, Pak. Iya kan? Cuman itu kecepatan umpannya Nunes itu
itu cepet banget sebelum Konate mundur. Itu bolanya tuh apa ya, umpan yang bukan umpan lambat gitu loh, tapi langsung lengkung cepet. Dan Haaland tuh itu XG-nya kecil Pak, maksudnya Iya. XG tuh kita ngelihat ini nih jadi golnya tuh seharusnya kecil gitu loh, karena pertama dia nyundul di tiang deket Mamar berdiri, Iya. ternyata arah sundulannya ke tiang jauh dan itu ke kanan bawah, Itu, nggak nyambung anjir di pala gue, kayak anjir nih orang emang ya kita harus akuin ya best striker di Premier League tetap Haaland ya, Itu kalau misalnya bukan Haaland nggak mungkin gol. nggak mungkin Susah, gol. susah. Mau siapapun ya. Star Lars Apalagi Kecuali dua nih. jangan Salasen dulu lah, Isak juga enggak. Isak juga enggak, Isak. Kemungkinan Woltemade bisa Iya kan Iya, tinggi. tinggi. Tapi Geser tekniknya Larsen. belum tentu sebagus Iya, Haaland. iya. Itu teknik juga coba. Bahkan dia nge-headernya tuh gini. Gila. Jadi dia nge-prepare tuh bukan dia nyamperin bola, tapi bola nyamperin dia. Terus bolanya tuh dibiarin mantul ke arah gawang. Iya. Dan itu Dan, keren dan banget. satu lagi, dia kan habis gagal penalti itu. Mentalnya Iya, nggak ada iya, down-nya. mentalnya. Bahkan gestur dia gagal penalti tuh bukan yang gini, tapi gini. Dia gumel-dumel ke diri dia sendiri, Pak. Itu, Dan itu ngeri Pak, jujur. habis Pak. itu dia langsung jadi Sumpah, ngotot. Bener. Kata gue, anjing. Hati-hati Arsenal lah musim ini. Asli Iya, ngeri makanya. boy, sumpah. Ngeri, soalnya Haaland kalau bisa dibilang walaupun City pemain-pemain lainnya belum banyak yang keep up ya ke levelnya Haaland as a performance gitu. Cuman Haaland sendiri itu bisa ngancem podiumnya Arsenal sih sebenarnya. 24 gol bro dia. Benar. Negara sama klub. Yang aku bikin pede untuk Arsenal dibanding City ya. Awalnya kan aku selalu mikir kayak Liverpool bakal Arsenal Liverpool nih, taunya Arsenal atau Liverpool yang bakal 1-2 tapi kalau ngelihat Liverpool belum ada perubahan sampai tengah musim, kayaknya yang paling dekat untuk bisa title ratio antara Arsenal atau City. Bener kayak banyak apa namanya City tuh kebantu dengan Haaland yang ya udah another level lah kayaknya yang mental juara banget tuh yang ada di City yang lihat si Haaland itu tadi. Tapi kalau menurutku kenapa Arsenal masih lebih di atas City yaitu dari kedalaman skuad. Kalau menurut Setuju itu kalau dari itu. kedalaman Oh, itu iya. skuad sama kemarin Arsenal imbang lawan Sunderland tuh itu sampai kayak Saliba sama Gabriel itu kayak nggak mau salamannya tuh udah salaman tapi kayak nggak saling lihat muka karena saking keselnya semuanya gitu loh. Iya. Nah itu yang membuatku masih pede tapi nggak tahu ya nanti kan ini kita bakal ketemu Tottenham sama Chelsea kan Langsung ya Teh? langsung habis itu. Derby London Derby lagi. London Dan ini bakal seru sih. bakal seru harusnya. Karena Arsenal kan fixtures-nya kemarin-kemarin Masih habis enak. susah, Bisa dibilang enak-enak enak, bisa gitu. dibilang lagi enak lah. Lagi enak dan kita lihat juga Arsenal ini apa ya, bisakah terus menang dengan cara pragmatisnya? pragmatis betul. ya benar. Karena kalau kita lihat Arsenal sudah menumbalkan sepak bola indahnya ya Iya. demi mendapatkan piala ini. Sebenarnya selalu ya gue berpikir tuh bermain pragmatis itu tidak salah, nggak pernah salah. Lu bereaksi terhadap sesuatu itu nggak pernah salah. Zidane dapat 3 UCL dengan cara kayak gitu. Cuman yang dikhawatirkan dari Arsenal ini apa fitness dan kedalamannya sudah seoke itu. Oke. Ketika cederanya bisa sampai 8 atau 9. Dan itu di satu posisi yang sama lagi. Iya, dan itu yang susah. Penyerang semua. Ketika penyerang lo abis dan lo nge-start Merino di striker, itu sudah tanda krisis. ya. Tanda krisis. Tanda krisis. Start ya, bukan genti ya. Iya. Biasanya kan genti kan kalau Merino kan. Kalau udah start berarti nih Start. nggak punya striker banget udah. Pemain itu isinya pemain tengah sama back semua Iya. anjing. Ya sebenarnya kalau bahas pick mah ya masih kuat banget ya pick ya. Iya. Kuat lah, bisa Kita lihat Paling kuat lah, bisa 5 dibilang. pemain belakang tuh Raya, terus ada Nah, Calafiori segala macam masih oke. Gabriel, Timber. itu yang membuatku kenapa City tuh kayak 50-50 gitu loh. Dia kan bergantung banget dengan Haaland. Kita nggak tahu itu pemain bisa fit terus apa enggak. Memang dia mungkin nggak punya riwayat cedera yang panjang, tapi ya kita nggak tahu. atau apes apa enggaknya ya. Apes apa enggaknya. Tapi kalau misalkan oke, kita misal ngambil contoh Haaland cedera, Ya. penyerang City siapa sih? Marmus. Iya, tapi Marmus doang. Marmus juga kayaknya cedera sekarang. Enggak Enggak, main. Oh, udah enggak, balik, emang baru enggak balik, main. baru balik. Oh, baru baru balik. balik. Kemarin dia main ganti Doku. Dia balik tuh di League Cup kemarin di Carabao. Dan dia langsung nyetak gol. Ya, cuman emang bisa dibilang kalau misalnya City hilang Haaland, kalau gue bisa bilang juga kayaknya ini memuluskan Arsenal sih. Iya. Kalau Arsenal nggak terjadi apa-apa juga ya. Sebenarnya
Pep tuh aware sama itu dia. Dia di League Cup selalu drop Haaland, mainin Marmus sebagai target man. Walaupun kelihatan jeleknya Marmus as a single target man. Iya. Jadi kemarin tuh pas lawan Swansea, idenya itu si Marmus ditemenin sama Foden. Jadi Foden tuh lebih kayak second striker yang ada di situ. Ekitike-nya lah ya. Dan cara mainnya Frankfurt. pas lawan Swansea, gua kan kemarin League Cup tuh gue tonton semua. Highlight-highlightnya, terus juga gue baca statnya di SofaScore. Si City ini mainnya jadi mirip Liverpool kalau lagi main di League Cup. Main 4-4-2, press-nya terorganisir, mainnya lebih compact. Jadi kalau bola di kiri, mereka rata-rata di kiri, tapi lemahnya di switch. Makanya golnya Swansea yang bagus banget itu terjadi dari situasi switch. Jadi bola tuh di switch ke kiri, terus ke tengah, terus di placing. Bagus banget. Dan sebenarnya City buat ngejar Arsenal as a level, kalau kita ngeliat squad, belum. Ya. Belum. Kita lihat aja back kiri masih Nico Orelli karena Ait Nuri ini masih belum tahu bisa jadi starter di bawah Pep apa enggak. Dan juga back kanan masih Mateus Nunes, itu juga tanda kritis. Terus juga kita lihat gelandangnya itu masih rollingannya masih terlalu keras ya menurut gue ya. Iya. Jadi nggak sama kayak Liverpool penyakitnya, belum bisa ngelihat siapa sih 11 yang mau dimainin ke Ya. Kelas terbaiknya ya. Kan kalau kita ngelihat Arsenal kan kita udah tahu ya, 11 Arsenal itu terbaiknya siapa sih? Kita bisa lihat striker, oke, udah spotnya Gio. Terus cadangannya kita bisa lihat Havertz, kanannya udah bisa kita lihat Saka sama Dueke, kirinya udah Martinelli, Trossard gitu kan. Tengah Odegaard, Eze, Rice, Merino ya kan. Defensive midfielder Zubimendi, Northgard gitu. Backnya bahkan Gabriel sama Saliba itu udah punya pengganti yang levelnya nggak jauh gitu loh. Hikapi, Masquera. Hikapi gila udah. Hikapi kan bagus banget ya di Leverkusen. Dan bagus juga kan kemarin mainnya. Bagus. UCL ya? UCL dia udah 2 kali main tuh di UCL, terus di Apa, Carabao juga main. Carabao ya dia mainnya Carabao kemarin. juga. Iya. Tapi Ini- terus apa? Apa ya? Kalau lu duluan deh. Nggak, mau nanya Lu dia, apa? sebagai fans Arsenal, yakin nggak kalau title race-nya sama City maksudku? Eh, Karena ya udah bisa bilang, udahlah, Iya. Liverpool udah nggak masuk title race lah. Udah sama Arsenal ini sampai sama City sampai akhir musim. kalau Lagi-lagi menurutku kuat-kuatan mental lagi nih kayak 2 tahun yang lalu soalnya. Liverpool masih bisa jadi title race asal ada perubahan. Kan kemarin Slot juga ngomong kita nggak punya kedalaman squad kan. Tapi itu bener nggak sih dia ngomong gitu? Bener. Kalau gua nggak. Bener dong, Rick. Nggak dengar. Kenapa nggak punya kedalaman squad? Pertama Liverpool tuh buying playernya itu nggak sesuai target. Dari kan yang beli pemain tuh FYI bukan Slot ya. Dan Slot tuh nggak punya keterlibatan, even 20% pun nggak masuk Slot itu. Bukan kayak Klopp yang punya hampir 50% kewenangan buat beli pemain. Jadi Slot tuh posisinya bukan manajer, tapi head coach. Ya. Nah, jadi si Liverpool nih apa ya? Gue walaupun kesel tapi gue mau nyoba melihat sudut pandangnya Slot gitu ya. Slot tuh sebenarnya kasihan juga. Dia tuh butuh back tengah, jelas, krisis. Ya, betul. Kalau back tengah ya. Tapi nggak punya pembelian yang pas. Kita tahu gaya mainnya Slot tuh gimana. Sebenarnya Slot itu lebih mengutamakan defensifnya dulu, kontrol. Slot itu pelatih yang kontrol banget lah. Tapi kenapa dia dikasih pemain yang liar? Frimpong, Kerkes tuh ofensif banget Iya. gitu loh. Sedangkan lu punya pemain ofensif yang menurut gue udah sangat banyak gitu. Kecuali lu mau main ofensif Kerkes. Kenapa pas zamannya Kerkes Bournemouth sayap kirinya Tavernier? Karena Tavernier tuh akademi, dia adalah seorang bek kiri. Dan Tavernier itu kenapa bisa dimainin sayap kiri? Karena dia tuh cuman dipakai buat pressure, sedangkan Kerkes lebih kayak kreator di kirinya. Tavernier apa pemantul di sisi kiri. Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya pembelian Liverpool tuh nggak on target banget. Banyak yang nggak Banyak yang nggak on target. Dan kedalaman skuadnya menipis, Pik. Jelas, mereka nggak punya Isak. Bek kanan nggak punya cadangan, ya kan? Bek tengah 2 udah nggak punya cadangan. Kita mau ngandelin siapa? Gomez yang bisa masuk, tapi 1 buat banyak posisi. Terus kita lihat lagi, striker. Mereka kehilangan Isak ya. Yang penting banget tuh Isak sebenarnya. Kenapa Isak tuh penting? Karena kalau ada Isak, Ekitike jadi versatile, jelas. Jadi nggak bergantung Ekitike main di tengah gitu loh. Ketika Ekitike starter, misalnya kemarin ya, Ekitike starter, terus Wirtz
keluar gitu. Nggak harus masukin Gakpo, bisa aja masukin Isak. Terus mainnya lebih menyerang. Iya. Gitu. Dan Zobo bisa ditarik ke Zobo itu posisi fun fact ya. Zobo itu bisa diganti nama Ekitike di posisi itu menurut gua ya. Karena kalau kita lihat roll-nya dan McAllister bisa digantiin Zobo. Kalau gua ngelihatnya abis jeda internasional ini kan kemarin si James Pierce atau siapa ya yang infoin kalau Ekitike sama Isak bakal bakal satu formasi lagi Diduetkan mainnya. gitu? Diduetkan lagi. Dan gue yakin nanti di posisinya Zobo itu adalah Ekitike. Di posisinya Ekitike kemarin yang lawan City itu bakal Isak. Di kiri bakal tetap Wirtz, tapi di tengahnya bakal Zobo sama Graven. Itu bakal jadi poin yang bagus tuh. Kenapa Zobo sama Graven? Menurut gue ini balance banget. Lu punya Graven yang progresi bolanya lewat dribble. Lu punya Zobo yang progresi bolanya lewat passing. Udah tuh balance banget. Dan secara defense, Zobo kalau punya cenderungan, Zobo tuh lebih agresif dan Graven lebih nge-support. Dan itu bakal balance. Ya Itu sih. harapannya ya. Ini kan 2 minggu libur nih. Cuman kita tidak tahu apa yang terjadi di international break juga kan. Agak harap-harap cemas sih. Harap Mas ya. Bisa dibilang emang nggak konsisten sih Liverpool. Iya. Kan berharap kan fans Liverpool setelah bounce back lawan Aston Villa menang, lawan Madrid menang. Ternyata lawan City dikasih ke realita lagi ya. Dibanting lagi. Ya Mungkin mungkin 5 kali kalah ya. Ya. Wah, nggak tahu ya, udah banyak banget. Emang 5 kali? Di Premier League kali ya? Ya di Premier League. Premier League ya. Nggak tahu Pak, udah. Ya, kita sih, kalau gue pribadi sih, syukur-syukur UCL sih kalau gue pribadi. Dengan squad itu. Gue waktu itu kan pernah bilang kan, yang gue bilang sama lu, top 4 aja susah, ngos-ngosan. Kalau lu waktu itu kan masih ada keyakinan ya ngomong, top 4 masih deh, kayaknya pasti deh. Iya. Dan kalau ngeliat sekarang lebih krisis lagi kan. Karena nggak bisa dipungkiri juga, Liverpool tuh clueless lawan City kemarin. Kaget sama ini sih sebenarnya. Kalau bahas match-nya ya, poin dari match itu cuma 2 Pak. Overload tengah sama trigger press-nya City yang unik. Jadi setiap Graven tuh passing ke kanan atau ke kiri, itu pemain City langsung numpuk. Dan triggernya cuma di Graven sama Konate. Karena Mamardarsvili punya rute passing yang aneh. Dia Mamar tuh suka passing ke kanan Pak. Dan itu tadi gua nonton ACFC ya. ACFC itu Adam Cherry apa siapa gitu. Dia tuh ngejelasin, ini lihat rute passingnya Mamar. Kenapa rute passingnya Mamar lawan City itu ke kanan terus? Karena sisi kirinya Liverpool ya. Ditutup ya? Ditutup dengan man to man marking. Jadi kalau Mamar passing ke sana jelas nggak ada ruang. Iya. Habis itu. Habis. Mungkin si Pep ngeliat dari kiri apa kanan kayaknya yang kelemahan Liverpool di kanan deh. Soalnya di situ ada Bradley, Salah juga lagi Ya, performnya juga nggak lagi bagus. nurun jauh. Nurun. Dan ada Konate ya, bukan Konate. progresser. Iya. Konate juga ya banyak blundernya juga. Dan paling sebel sih kalau dari match itu kalau gua City passing-passingan diliatin doang itu sih. Ya. Itu gue sebel banget sih. Maksud gua ya mungkin itu strategi atau gimana ya, tapi kayaknya lu nggak nunjukin fighting lu Spirit, banget gitu di situ. Nggak ada yang mau passing-passingan kecil, Pak. Tak tek anjing sebel banget. Diliatin gini anjing udah 2-0. Bangke. Nggak ada keinginan dari merekanya tuh loh untuk yang gua nggak tahu itu entah taktik atau strategi atau emang merekanya udah capek. Ya kesel aja ngeliatnya gitu. Iya, tapi itu sih gilanya Pep ya. Kita nggak bisa ngelihat posisi tetap tiap pemain itu loh. Iya benar sih. Itu Foden bisa tiba-tiba di belakang anjing. Iya, Silva di belakang. Di depan. Tapi aku ngeliat ini loh, perbedaan build up-nya Liverpool lagi City sama Pep sama Arteta ya. Arteta ngebain belakang, tapi si Pep tuh kayak banyak penyerangnya. Ya, benar-benar. Misalkan dia punya tipe-tipe yang hampir-hampir mirip kayak Doku, terus ada Omar Marmus juga di situ, Savinho, terus Bernardo Silva, Foden, belum lagi si Oscar Bob yang sering dimainin juga. Jadi kayak pemain-pemain yang AM ya attacking-nya, jadi mereka juga fluid aja. Dan punya banyak pilihan opsi. Pilihan Nyerang lewat opsi mana. dan kualitasnya sama. Sebenarnya ya itu sih kayak tadi kita bilang kayak offensive nyari balance gitu ya. Sebenarnya City mah nggak pernah balance City itu. Iya benar. Dan itu yang bikin City inkonsisten juga kan musim ini. Ya sama dengan Slot, cuman bedanya
City punya playbook yang banyak aja. Ya kalau diadu kejeniusan slot sama klub, slot sama Pep jauh lah masih. Pep tuh nomor 1 di liga. Pep nomor 1. Dan kemarin juga kemenangan City tuh menandai 1000 match ya. 1000 match Pep 1000 match Pep, gila sih. dengan kemenangan ya. Dengan kemenangan. Dan Pep sebelum laga ini juga udah diwawancara sama orang, apa keinginan terbesar kamu? Saya pengen jalan-jalan keliling dunia. Kayaknya sih bentar lagi sih waktunya dia, kayaknya udahan deh. Kamu udah lama banget kan dia kan. Dan udah kangen sama klub. Pengen Udah lama ciuman. nggak bercumbu. Kemarin di Sky Sports seneng banget ya dikirimin video klub. Ya itulah dari hasil game week ini ya guys. Ya. Bisa dibilang ya untuk sekarang Arsenal masih aman dan City udah mulai mengejar. Ya. Kalau konsisten City juga bisa ya makin berbahaya lah. Kita bisa lihat ini match week, gue bacain ya, match week 12 itu setelah international break. Jadwalnya nanti juga untuk biar kau rekomendasi lagi ya bro. Bosan gak sih rekomendasi terus? Lumayan. Lumayan. Tapi ini sih, gua sebelum topik memberikan rekomendasi ya. Oke. Gua ada satu trio yang mungkin ini di benak gua ya. Apa itu? Satu trio yang harus lu semua punya anjir. Di FPL ini ya? Di FPL. Oh. Dan ini adalah trionya Arsenal. Siapa? Dan ini pasti ngasilin poin. Gua kemarin anjing, ini mah pasti ngasilin poin. Pertama ambil Saka yang udah sehat. Kedua, lu ambil Rice. Ketiga, lu ambil Gabriel. Udah, itu udah Saka, Rice, Gabriel. Udah, itu menurut gua pola poin. Karena corner kiri ada Saka. Iya. Corner kanan ada Rice. Bola mati juga kan, Rice sering ngambil juga kan, bola-bola mati kan. Kebalik, sorry. Corner kanan ada Saka, corner kiri ada Rice, terus target mainnya Gabriel. Dan Arsenal kalau defense-nya kuat, Gabriel sama Rice poinnya gede. Poinnya gede benar. Dan Saka kemungkinan bakal nyetak poin terus karena strikernya belum pada balik ya. Belum. Dan kalau Havertz balik nih, Saka bakal lebih panas lagi nih. Iya. Iya sih. Dengan tipikal Havertz ya, yang lebih link up play. Dan udah main bertahun-tahun lah ya sama Saka, sama Udah chemistry lah. kalau yang satunya kan gedebok. Iya, Gedebok pisang. Seenggaknya lebih baik dari Isak, Pak. Ya, tapi aku kalau disuruh milih Gyökeres atau Havertz, aku lebih milih Havertz. Iya, kalau kau kan si Morata tadi kau kan milihnya Morata. Itu jangan dipercaya ya. Tadi aku ngomongnya Gyökeres kan? Enggak, Havertz. Havertz sama? Gyökeres. Iya, aku lebih milih Havertz. Kalau Havertz sama Morata? Morata. Ya ini kita bacain ya match week 12. Burnley melawan Chelsea 19.30. Main di kandang Burnley. Oke. Kemudian Bournemouth melawan West Ham, main di kandang Bournemouth. Brighton melawan Brentford, main di kandang Brighton. Fulham Sunderland di kandang Fulham. Liverpool Nottingham. Wolves melawan Palace. Wolves ini sebagai ketua kayaknya sih Menang. kalah lah. Tapi ganti pelatih loh ini. Wolf ya, baru nge-start kemarin. Rob siapa gitu lah, nggak tahu gue. Rob Bang. Rob Bank. Itu mencuri bank anjing. Newcastle United melawan Manchester City di kandang Newcastle ini ya Newcastle juga inkonsisten lah musim ini. Leeds United melawan Aston Villa dan Derby London di hari Sabtu itu Arsenal melawan Tottenham dan dilanjut di hari Selasa MU melawan Everton. Oke. Nah, itu dia. Itu dari match-matchnya ya Pak ya. Oke. Kalau gitu boleh silakan langsung masuk ke rekomendasi dari El King topik untuk yang ketiga kalinya bulan ini. Oke, aku akan memberikan rekomendasi kembali, tapi kembali. ini ada boldnya karena ada international break, jadi kita nggak tahu siapa pemain yang fit ketika balik nanti atau tidak. Tapi kalau dari segi kiper, kayaknya aku bakal oke sih kalau diambil. Siapakah? Itu dari, tapi udah kalian ambil juga sih si Roofs itu ya. Oh, Kipernya Sunderland. Sunderland lawan Fulham ya. Ya, karena Away. away walaupun away tapi Fulham juga gimana ya dari komposisi pemainnya. Karena aku ngeliat dia lawan Arsenal kayak gitu, aku makin oke nih ngambil Sunderland karena selama ini aku belum pernah ya nonton Sunderland. Oh, baru kemarin ya. Kemarin kayaknya oke juga nih tim nih. Terus kalau dari back aku nyaranin kalau ngambil Arsenal, ya kita nggak tahu ya, North London Derby itu selalu menyajikan apa. Tapi kalau mau ngambil aman mungkin di drop terlebih dahulu. Dan kayak Gehi atau itu karena dia lawan Wolverhampton,
Aku juga kayaknya Tapi Gehi lagi cedera kalau nggak salah. Kemarin nggak iya main ya? kemarin nggak main. Kan kemarin si Mitchell bagus banget kan poinnya. Oh, 11 poin tuh dia. Aku yakin sih si Wolverhampton bakal menang. Aku yakinnya. Wolverhampton bakal menang. Wolverhampton bakal menang. WFCI ya. Jadi backnya mungkin bisa ketawa. Iya nggak apa-apa mas. Backnya siapa? mungkin bisa siapa mas? Backnya City. Oh, kirain. Contohnya- Sumpah gue ketawa gara-gara dia mau kirain Wolf. Nggak backnya Wolf anjing. Gua Sumpah. orang bridgingnya Wolverhampton. Iya kan, Dip? Siapa yang nggak nyangka? Backnya City oke. Itu ada kayak O'Reilly atau Matheus Nunes karena Ya. lawannya Newcastle. Tadi ya kita juga sempat ngobrol. Iya, Newcastle. Newcastle juga apa ya lagi formnya nggak oke, Oke banget. jelek. Berarti backnya siapa nih? Nico O'Reilly atau Matheus Matheus Nunes? Nunes. Dua-duanya berarti. Sama satu lagi kayaknya kalau untuk defensive contribution itu bisa ngambil The Ligt deh. Oh, Delik. Delik. Oh iya benar. Lawan Everton loh. Lawan tapi. Everton soalnya penyerangnya Everton juga Kan ada Beto. Beto. Beto yang belum ngegolin. Oke, Beto cukup. Aku nggak ngambil kau lagi. Aku nggak ngambil kau lagi. Memang seharusnya. Oke, untuk ini lawan siapa sih? Siapa? Brighton. Brighton lawan ini Brentford. Brentford. Lawan Brentford ya. Mid ini berarti. Apa gimana? Mid, yang Oh, mid. Hah? Terus kalau untuk dari tengah kayak oke banget untuk ngambil pemain-pemain West Ham sekarang. Oh iya. Yang pertama menurutku ya Paqueta kan masuk di tengah juga kan. Lucas Paqueta, terus Soucek juga kemarin gol kan. Cek ya. Thomas Soucek. Aku takutnya gini loh, kadang ada tim tuh yang dia bakal kalah lagi. Nah itu kayaknya menurutku si Bournemouth feelingku bakal kalah sih. Tapi di dengan- kandang loh. Walaupun di kandang sih, kalau aku feelingnya ya Pak ya. Nah kalau untuk dari segi penyerang, saatnya ngambil Berarti ini dua aja nih midmu. Dua aja. Paqueta sama Soucek. Iya. Ngeri. Ngeri. West Ham semua loh. Kepedean tinggi itu. Lalu penyerang? Chelsea bahkan dia nggak mau ngambil. Kayaknya pemain Wolves itu banyak yang nggak dipanggil di international break. Sedangkan dia pelatih baru, jadi kayak ada waktu nih. Ada waktu latihan ya pak. Saatnya ngambil Strand Larsen sih menurut Star aku. Larsen. Strand Larsen. Dan pemain Arsenal tapi terkhusus Leandro Trossard. Leandro Trossard. Itu kan jarang banget kayaknya orang ngambil Iya, Trossard. benar-benar. Betul. Dan Bukayo Saka tadi juga. Atau ini bisa jadi Saka pemain. masuknya mid sih pak. Oh iya, Iya, Saka Saka tuh masuknya mid tambahin kalau mid. DPL. Trossard apa? penyerang dia. Harusnya ya. Mid juga sih Oh, mid sebenarnya. juga ya? Juga Trossard, Mid juga. Pak. Penyerang itu udah striker semua pak sebenarnya. Striker semua Oh, penyerang. udah berarti Strand Larsen sih ya kalau untuk penyerang. Berarti midnya tadi Saka, tambah Sama Saka, Trossard. tambah Trossard. Trossard. Penyerangnya berarti Star Larsen. Iya. Dan ini bisa jadi pembeda kalau dia udah sesuai dengan prediksi kayak Havertz sih. Oh, kalau main ya. Iya, kalau Masa main. udah fix bakal main ya. Mateta Kalau nggak menarik Mateta. Lawannya Wolves. FCI lah. Ini deh. Capek banget. Welbeck. Brentford lagi oke. Brentford. Oke, kalau gitu Brentfordnya Isidor kan benar? Thiago. Thiago ya? Thiago. Igor Thiago. Igor Thiago deh. Itu kan udah sering diambil orang. Oh, ini yang kau Yang jarang kayaknya orang ngambil. Kayak Oke gitu. deh. Oli Watkins. Lawan Oh Leeds. atau Buendia boleh masuk tuh Oh sebenarnya. iya benar. Buendia. Tambah lagi midnya Buendia. Buendia. Juga nih King Ming Banyak ini. nih loh aku ngasih. Iyalah. Sebenarnya harusnya line up ya, rekomendasi ya enaknya. Harusnya line up. Ini udah bisa jadi line up sih sebenarnya. 351 352 361 ya. Ini ya. 3 1 2 3 4 5. 352 nih. 352. 352. Tapi ada kipernya. Siapa tadi kipermu? Lupa aku. Roof. Terus. Roef. Oke. Tapi itu yang harus di highlight Strand Larsen kita omongin besok dia ngegol apa enggak. Oke, mungkin satu tambahan lagi Pik buat Boleh. satu pemain dari lu yang menurut lu bisa jadi investasi, Pak. Yang harganya bakal naik. Terserah mau defensif, mau attacker. mau Sebetulnya midfield. yang aku kayak kaget itu si Maguire sih. Maguire. Maguire itu cuma 4,4 kalau nggak salah. Iya, Empat. murah. Turun dia bahkan tuh, Iya kan. 4,4. Tapi sering ya itu tapi dia ada cedera ini juga. Cedera juga kadang tapi sering ngegol. Dia nggak tahu dia main apa nggak. Tapi menurutku yang dia bakal jadi investasi nggak terlalu mahal juga ya Strand Larsen sih. Star Larsen ya. Iya. Star Larsen, sorry.
Strand Larsen karena biasanya pelatih baru dia bakal oke minimal 2 atau 3. Ketawa Orang ini terus, bang, remehin. Remehin. Kasih tahu Bek nanti. Oke. Strand Larsen harganya berapa sekarang? Coba kita cek ya. 6,4. 6,4. Seharusnya 6,4. 11,5 akhir. 11,5. Mungkin. Mungkin sih. Ngalahin Alan tadi bola sampai 11,5 gitu, angkanya naik jauh. Ngalahin Mateta dulu deh, nggak mau main back. Taunya yang oke Huang Hichan. Ican tahu. Ya itulah plot twist FPL lah. Karena seperti kata-kata orang yang tidak hadir pada hari ini. Iya benar, kasih tahu nih. FPL adalah sebuah maraton. Benar. Tapi ingat teman-teman, topik akan digeser. Kalau Mas Hanif kan gitu kalau diganti. Ini kita bisa lihat ya rekomendasi topik. Kiper Rolf, back Matheus Nunes, Oreli dan De Ligt. Midfieldernya Paqueta, Soucek, Saka, Trossard, Buendia. Striker ada Strand Larsen dan Kai Havertz. Dan tadi topik mengasih pemain investasi ya, untuk pemain investasi adalah Strand Larsen. Jadi ya mau ikutin karena jujur dia udah 3 kali menjadi king ya. Mungkin bisa diikutin rekomendasi topik. Walaupun ya ini sedikit bocoran aja ya. Apa yang direkomendasi topik belum tentu dimasukin sama Deddy Squad. Dia ini suka emang mau bikin-bikin aja. Cuman ya siapa tahu hoki ya, Siapa tahu. CR ya, siapa tahu Pek. Ini ya sebagai pengingat. Dia sendiri aja nggak mau masukin itu aja. Ada satu Wan Bisaka aku masukin. Walaupun tetap 2 ya. Ya. Tadi topik udah, tadi Munib ngasih petuah dari orang yang tidak hadir. Coba kau dong, kau kan king. Ya. Kau juga belum ngasih speech. Silakan Betul. speech untuk biar mengakhiri episode ini juga. Speech topik. Oke, terima kasih. Semoga kita lebih konsisten lagi. Dalam artian poin kita poin kalian tetap rendah, poinku tetap tinggi. Dah itu aja. Biar aku bisa jadi king terus. Benar, realistis. Realistis. Ini kita karena ini episode sebelum kita akan libur 2 minggu, jadi agak panjang ya secara durasi. Ini gue bacain juga nih sebelum menutup. Dan biar Munib makan burgernya dulu. Udah lapar banget. Udah lapar banget karena burger juga ada sebuah kejadian. Ini kita juga kayaknya udah lama nggak update ya, The Kamars League ya. Oke. Sama liga harga diri dulu deh, kita berempat dulu ya. Liga para kos. Peringkat pertama itu masih di AC Melani, Hanif. Dengan total poin overall 656, disusul Munib naik 622, posisi 2. Dan posisi 3, gua sebenarnya poin kami sama, tapi di game week ini Munib kan lebih tinggi. Oh, iya. Jadi Munib yang posisi 2. Dan topik itu 603. Nah ini adalah, gua mau ngasih apresiasi ya buat topik ya. Karena jujur topik itu sebelum dia jadi king 3 kali berturut-turut, itu poinnya jauh banget ya Nip ya. Kita udah tembus 600, topik masih 500-an. Dan kita ledek-ledekin, ternyata dia bangkit. Dan menurut topik ini, game on. Game on. Kalau ibarat lagi main PES, awal dia gini, nah sekarang dia udah mulai gini nih. Udah mulai Sampai maju. ke depan. Punggungnya udah beda. Udah punggungnya udah beda. Dan karena FPL ada maraton, jadi kita lihatlah sampai akhir siapa yang juara. Kita buka The Kamars League. Oke. Posisi 1, ini si Ihsan Rahmatullah terjun bebas, boy. Kenapa? Dari posisi 1 ke posisi 5. Wow. Dan Ihsan Rahmatullah ini yang merajai posisi 1 terus ya, dari Iya. game week berapa ya? Dari 1 malah, dari game Iya. 1. Dan poin dia minggu ini 24 poin. Rendah. Lebih rendah dari gua. Ini terus kita ke peringkat satunya itu adalah nama yang tidak mau kita sebut lagi. Kita sebut aja nama manajernya Adine Kim Jong Un. Itu poin dia 684 dengan total poin 42, rendah juga sih hitungannya ya. Nggak tinggi-tinggi banget karena cuma di atas KKM dikit. Di bawahnya Red Hot Chili Peppers, ini juga yang sering merajai juga ya, posisi 5 besar. Trisna Ardianto 46 poin minggu ini. Kemudian Tung Tung Saur naik jadi total poinnya 668 dengan minggu ini 36. Dan posisi 4 perwakilan Liga Harga Diri AC Melani turun juga, dia terjun bebas ke peringkat 4 656. Dan Dacan FC Ihsan Rahmatullah. Gue penasaran sih sama Dacan FC ini, kenapa dia jelek banget. Dia ngambil Raya 1, Van de Ven 1, Senesi 2, Saliba 1, Zobo, kaptenin Eze, kaptenin Eze, Estevao 4, Semenyo 0, Ekitike 1, Alan 4, Woltemade 5. Oh ini kayaknya mau mainin Gehi ini kayaknya.
Yang naik berarti siapa nih? Antara Senesi atau Van de Ven. Kayaknya dia nggak mau main Van de Ven. Dan ini ada posisi 6 nih teman gua nih, Rizky Wira. Ucok. Ucok posisi 6 lumayan Ucok kalau juara Cok. Dia ada Mbumo dan kaptenin Haaland. Ya itu. Itulah dari The Kamars League update-nya ya. Semangat ya buat teman-teman sampai akhir musim. Kalau juara dan sesuai ketentuan dengan syarat ya Nip ya. Nanti kita cek lagi ya Nip ya. Kalau misalnya dia juara 1, kalau emang memenuhi syarat yang ada di poster, kita menangkan, tapi kalau enggak mohon maaf kita pilih yang juara 2-nya. Kalau juara 2 enggak juga, mohon maaf. Tiganya. Karena aku lihat di Kamars Game Week akun Instagram, ini yang ikut kan 30-an. Followersnya cuma 16. Berarti ada yang enggak ini. Kan kita Ada syarat salah ya? satu syaratnya kan follow Jadi Instagram. makanya follow dari sekarang. Tapi kan tetap nggak boleh. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa deh kalau gitu. Iya. Cuman ya itu tergantung kami, Iya. juri. Kami jurinya gitu. Ada lagi yang pengen diomongkan teman-teman? Udah dari saya. Mas Munif sudah? Ada satu, Oh, boleh, silakan. Sebelum menutup. ada player underdog ya dari The Kamars League. Iya. Ada Fadil Ramadhani. Wah, itu adalah muridnya Munif ya bisa Murid dibilang. gua. Dia sudah mendapatkan 565 poin. Iya. Di posisi 21 bertengger. Bertengger. Dia mulai naik terus ya, menjauh dari peringkat 3-4 karena awalnya dia di 3-4. Lumayan anjir poin dia. Karena kemarin ya wildcard yang luar biasa agak merubah takdir dia. Tapi sayang banget. Martineznya nggak naik. Kipernya dicadangin. Dia Meli Raya. Wajar dia nggak pernah nyeting coba. Dia cuma nyuruh Munif nyeting, Pak. Nip, settingin Nip, Nip, settingin Nip. Dan yang gua pengen omongin lagi terakhir ya, satu ini terakhir. Jangan percaya sama Yaudah, kalau gitu kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. 2 minggu lagi.